Cerita pilu Sudrajat, penjual es gabus yang sempat menggugah empati publik, kini berbalik arah setelah fakta lapangan dibongkar satu persatu. Awalnya, pengakuan soal intimidasi aparat dan kondisi hidup serba kekurangan membuat banyak pihak tersentuh. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun turun langsung dengan niat membantu. Namun hasil pengecekan justru menemukan banyak ketidaksesuaian, mulai dari status rumah yang ternyata milik pribadi sejak lama, riwayat bantuan pemerintah, hingga klaim soal tunggakan sekolah anak. Temuan itu kemudian sampai ke Deddy Corbuzier, yang sejak awal berniat membantu tanpa eksploitasi konten. Setelah mengetahui cerita Sudrajat berubah-ubah, Deddy Corbuzier memilih angkat suara keras dan membatalkan rencana bantuan. Ia menilai kebohongan tersebut berbahaya karena memanfaatkan empati publik dan bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap korban sungguhan di masa depan. Fakta lain ikut terkuak, termasuk motor bantuan yang sudah diterima namun tidak diakui. Akibat rangkaian kebohongan ini, bantuan uang tunai dibatalkan dan dialihkan menjadi bantuan langsung yang diawasi ketat agar tidak disalahgunakan. Aduh, Bapak penjual es tebus. Pak, ya, Anyway, gue udah pakai tripod. Ya kan, tuh tangan gue bebas sekarang, tangan gue bebas gara-gara Yono Bakri. Ya gini aja gue mau ngomongin tentang bapak penjual es debus tersebut. Ya jadi Pak KDM itu kemarin DM gue dengan isi videonya dia, terus dia ngomong sama gue, adalah omongannya, kalau omongannya gue sebar nggak boleh ya. Oke. Tapi Pak KDM tuh ngobrol sama gue di DM, dan Pak makasih banget tuh Pak, makasih banget udah ngundang dia, terus diajakin ngobrol bareng tuh, makasih banget. Emang gue dari awal juga nggak pengen ngundang, pengen ngasih bantuan, tapi isinya ternyata dengan Pak KDM isinya semuanya bohong semua. Bantuan dibilang tidak ada, motor dipakai sama siapa lah, dibilang uang sekolah 4 juta. Uang sekolah 4 juta. Wah udah pokoknya kacau ya. Gitulah manusia ya. Kadang-kadang kalau ada musibah ya, lalu akhirnya dipakainya untuk mencari keuntungan, kesempatan dalam kesempitan. Padahal netizen tuh udah baik banget sama bapak, udah peduli banget sama bapak. Gua udah ditanyain sama semua orang, Pak. Dari instansi udah nelpon gua juga, Pak. Tapi ya begitu, Pak. Akhir-akhirnya kayak beginilah jadinya, Pak. Ini akhirnya nanti lama-lama orang nggak percaya lagi loh Pak sama kasus-kasus segini. Bener Pak, nggak percaya. Tapi Pak KDM terima kasih banyak ya Pak ya. Thank you banget buat semuanya. Saya telepon dulu ya Pak ya. Mau ngirim Babinsa 5 lagi Pak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dikasih motor dia minta mobil, punya rumah pribadi bilangnya rumah ngontrak, bayaran sekolah cuma 200.000 bilangnya 1,5 juta sama KDM. Awalnya respect, simpati dan empati, bahkan sampai gue tangisin tuh kemarin. Pas lihat videonya KDM di YouTube, di TikToknya, sekarang kok jadi berubah haluan dan jadi kurang respect gue ya. Gubernur aja dia bohongin loh soal warisan, soal rumah dan uang sekolah. Tapi hebatnya KDM tuh dia bisa mengorek kejujuran seseorang dan bisa membaca karakter seseorang. Itulah guys, manusia itu kelihatan sifatnya kalau udah soal duit. Masih ingat kan dengan berita yang satu ini? Ya, kakek penjual es gabus yang sempat viral kini jadi perbincangan kembali. Bukan karena kasihan, melainkan sebuah kebohongan. Di hadapan Deddy Mulyadi, cerita yang sebelumnya sedih dan menarik empati kini pelan-pelan runtuh. Rumah yang disebut kontrakan ternyata milik sendiri. Kisah kesulitan hidup tak sepenuhnya sesuai dengan fakta. Dan yang paling bikin geleng kepala bukan sekedar minta bantuan, tapi berharap diberikan mobil sebagai kendaraan. Satu persatu orang yang awalnya ingin menolong kini mundur, termasuk berbagai publik figur besar yang merasa empati publiknya sedang dipermainkan. Netizen pun mulai murka. Dari rasa iba berubah jadi rasa kecewa, dari rasa simpati berubah jadi kehilangan respect. Nah,
Kisah ini jadi tamparan keras bahwa tak semua yang terlihat lemah benar-benar jujur, dan tak semua yang viral layak untuk dibela. Karena ketika empati dipermainkan, yang tersisa cuma satu kata, ya kecewa. US gabus yang viral ini ternyata melakukan sebuah kebohongan. Ada apa ya? Kita nyari tahu yuk. Beberapa waktu lalu, sosial media dihebohkan dengan ulah oknum TNI dan katanya melakukan aksi main hakim sendiri kepada penjual es gabus ini. Kita mengira bahan baku yang digunakan untuk membuat es gabus ini bukanlah bahan baku pangan yang aman dikonsumsi. Menganggap penjual es ini menggunakan bahan baku spons untuk membuat dagangannya. Yang menghebohkannya lagi, penjual es gabus ini mengaku bahwa dagangannya habis dirusak. Ia pun mengalami intimidasi berupa verbal maupun fisik hingga membuat dia trauma untuk berjualan. Dari situ ia mulai diundang ke acara-acara podcast maupun acara stasiun TV untuk memberikan klarifikasi. Singkat cerita, keluarlah hasil pemeriksaan yang membuktikan bahwa dagangan penjual es gabus ini terbukti aman. Dan yang menjadi sorotan baru-baru terungkap dari video YouTube milik Kang Deddy, di mana ternyata telah melakukan sebuah kebohongan, di mana ia menggebar-geborkan bahwa selama ini ia tidak memiliki rumah, juga hanya menerima uang warisan dari orang tuanya berupa 200.000. Dan penjual es gabus yang viral ini mengungkapkan bahwa selama ini ia hanya tinggal di rumah kontrakan selama bertahun-tahun tidak memiliki rumah. Namun semua ini dibantah keras oleh ketua RW. Ternyata telah mendapatkan warisan dari orang tuanya berupa rumah. Dan ternyataannya cuma mendapatkan warisan berupa 200.000. Itu semua adalah kebohongan. Hingga akhirnya Kang Deddy yang awal mulanya simpati ingin memberikan bantuan berupa uang 10 juta, akhirnya enggan memberikan bantuan itu karena kecewa si penjual es gabus ini tidak jujur. Oke sih, ada lagi nih Pak Sudrajat yang jualan es gabus. Itu setelah ketahuan KDN, ini Pak Sudrajat mengeluh dikasih motor oleh polisi. Dia bilang begini, saya mintanya mobil buat jalan-jalan. Ini kasusnya Pak Sudrajat, ini mirip sekali dengan Agus, korban penyiraman air keras yang dulu sempat viral. Waktu itu publik juga simpati, donasi terkumpul sampai 1,5 miliar untuk pengobatan Agus. Tapi belakangan muncul masalah uang donasi diduga sepenuhnya bukan untuk pengobatan ya, tapi untuk kepentingan keluarga. Akhirnya netizen marah dan kecewa, bahkan muncul petisi agar donasi dikembalikan. Untuk kasus Pak Sudrajat ini polanya sama ya, awalnya simpati besar. Penjual es gabus ini ia kedapatan berbohong kepada KDM soal kondisi hidupnya. Pertama soal biaya sekolah ya, awalnya disebut menunggak 1,5 juta. Setelah dicek itu ternyata sekolahnya negeri dan gratis ya, dan ternyata hanya sekitar 200.000. Ia juga mengaku ngontrak rumah, padahal menurut RW setempat rumah itu milik keluarganya sendiri. Nah, karena ceritanya tidak konsisten, KDM akhirnya tidak memberi bantuan uang secara langsung, tetapi disalurkan melalui bantuan ke pihak terkait. Nah, selain itu juga dalam acara di Trans 7, Pak Sudrajat juga mengeluh dikasih motor. Mintanya apa? Mintanya mobil. Buat apa? Buat jalan-jalan. Nah, jadi kesan-kesan yang muncul itu tidak bersyukur ya, udah dikasih bantuan kok tidak bersyukur gitu. Makanya kemudian simpati publik pun berubah, yang dulunya simpati menjadi hujatan. Di komentar-komentarnya banyak banget, kenapa nggak sekalian aja minta pesawat terbang. Jadi memang seperti itulah, kalau kita tidak bersyukur atas apa pemberian dari masyarakat, dari netizen, maka ya mungkin konsekuensinya pasti akan ditinggalkan dan empati itu hilang ketika kebaikan diabaikan dan tidak dihargai. Begitu ya guys. Jadi ini kasus-kasus akan berulang lagi kalau memang yang diberi donasi itu tidak bersyukur. Jadi Pak Sudrajat yang baru-baru ini viral Pak, dia berbohong. Jadi bagi kalian yang tidak tahu Pak Sudrajat itu siapa, Pak Sudrajat itu adalah seorang bapak-bapak yang menjual es gabus. Yang tadinya viral, yang dituduh menjual es gabus itu terbuat dari spons. Dan ternyata tidak terbukti bahwasannya es gabus tersebut terbuat dari spons. Dan banyak sekali warga yang prihatin terhadap beliau. Sampai-sampai beliau juga mengutarakan bahwasannya petugas seperti polisi dan juga TNI menindas ataupun memukul beliau. Sebelumnya beliau berkata seperti itu. Tapi baru-baru ini ada kejadian yang viral juga. Ternyata beliau ini berbohong Pak di depan KDM, yaitu Deddy Mulyadi, tentang mengenai bagaimana aktivitas maupun kehidupan beliau sehari-hari
Jadi, Deddy Mulyadi itu sebelumnya mengundang beliau, yaitu Pak Sudrajat, untuk memberikan bantuan sejumlah uang 10 juta rupiah padanya. Tetapi dalam perbincangan tersebut, Deddy Mulyadi melontarkan beberapa pertanyaan kepada Pak Sudrajat mengenai kehidupannya ataupun kendalanya terhadap kehidupannya sehari-hari. Dan Pak Sudrajat memberikan kesaksian bahwasanya beliau mempunyai banyak utang. Jadi SPP SD anaknya dan juga biaya kos-kosannya yang sudah berbulan-bulan ditunggak sampai berjuta-juta rupiah, Pak. Dan Pak Deddy Mulyadi ini sangat curiga karena anaknya itu masih SD dan harus membayar SPP per bulannya 200.000. Dan Pak Deddy Mulyadi rencanakan akan mengunjungi sekolahannya agar melihat beneran atau kebuktiannya terhadap perkataannya itu. Dan ternyata beliau berbohong, SPP-nya tidak semahal itu. Ternyata beliau juga diundang sampai membawa saudaranya Pak Sudrajat sendiri. Dan beberapa kali Pak KDM ini menanyakan tentang bagaimana beliau membayar kos-kosannya. Dan ternyata beliau itu mempunyai rumah, Pak. Jadi Pak KDM sebelumnya membayar 10 juta rupiah untuk membayar kos dan juga SPP untuk kebutuhannya selama setahun. Ternyata beliau berbohong. Beliau punya rumah serta motornya yang telah diberikan oleh kepala polisi. Beliau menyebutkan sebelumnya juga bahwa motornya dipakai untuk orang lain. Padahal enggak juga. Dan para netizen ini sangat-sangat disrespectful terhadap beliau. Yang tadinya merasa prihatin dan memberikan banyak sekali bantuan, ternyata masih belum cukup untuk bantuan tersebut bagi beliau. Aduh, sampai berbohong gitu ya. Padahal nggak harus berbohong juga loh. Jadi kasih bantuan juga kan. Jadi netizen juga bakal seolah-olah akan memberikan rasa curiga terhadap orang-orang yang didinas nantinya apapun. Dan kejadian ini bakal memberikan efek yang ngaruh juga terhadap beliau nantinya. Semoga Pak Sudrajat ini dapat belajar dari kesalahannya sendiri.